Kondisi mengerikan Sandy Walsh di luar dugaan. Konspirasi dosa PSSI di balik kekalahan skuad Garuda. Kabar baik, skuad Garuda jelang lawan Bahrain. Pelatih Bahrain provokasi Jepang demi singkirkan timnas Indonesia. Plus like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Konspirasi dosa PSSI di balik kekalahan skuad Garuda. Kurang lebih 3 bulan pasca PSSI memecat Sintayong dan menggantinya dengan Patrick Kluivert, timnas Indonesia pun menuai hasilnya. Hasil yang dimaksud adalah kekalahan telak dari Australia pada Kamis. Atas kekalahan ini, banyak plot-plot yang menghubungkan dengan dosa PSSI di balik pemecatan STY. Keputusan PSSI memecat Sintayong secara mendadak banyak dianggap sebagai biang dari kekalahan besar dalam laga ke-7 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia yang dipimpin jajaran staf kepelatihan baru yang PSSI kerap sebut sebagai super team karena diisi nama-nama mentereng, pada akhirnya harus menanggung malu di Sydney Football Stadium usai kalah telak 1-5. Sebelum pertandingan, Patrick Kluivert mengakui dirinya dan staf tidak memiliki waktu persiapan yang ideal jelang laga menghadapi Australia. Meski ditunjuk sejak Januari 2025, dirinya dan staf baru bertemu dengan para pemain sejak 16 Maret lalu dan bahkan cuma 2 kali memimpin latihan sebelum pertandingan. Karena itu, Kluivert mengakui tetap mempertahankan taktik warisan Sintayong dengan bermain menggunakan formasi 3-4-1-2. Namun, beda tangan beda juga hasil yang didapatkan. Pernyataan Kluivert kian menegaskan bahwa keputusan PSSI memecat Sintayong merupakan kesalahan bahkan dosa besar dari Federasi Sepak Bola yang dipimpin Erick Thohir itu. Hal itu kian dipertegas dengan pernyataan Sintayong yang menyebut Patrick Kluivert kekurangan waktu persiapan sehingga chemistry para pemain tidak terbangun sempurna. Erick Thohir sendiri buka suara terkait hasil buruk kontra Australia. Dia, tanpa menyinggung keputusan PSSI memecat Sintayong, menegaskan ingin tetap memberi dukungan kepada timnas Indonesia. Kabar baik, skuad Garuda jelang lawan Bahrain. Meski gagal membawa pulang poin dari markas Australia, namun, skuad timnas Indonesia mendapat sejumlah kabar baik usai pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, apa sajakah kabar baik tersebut? Kabar baik pertama adalah, timnas Indonesia dipastikan bisa kembali menurunkan 2 pilar yang sempat absen saat hadapi Australia ketika menjamu Bahrain di GBK. Mereka adalah Justin Hubner dan Ragnar Oratmangun yang sempat absen akibat akumulasi kartu. Ketambahan 2 pemain tersebut khususnya Ragnar diprediksi bakal membuat timnas Indonesia makin agresif. Hadirnya Ragnar bisa menjadi duet sempurna buat Ole Romney yang baru saja mencetak gol debut buat timnas Indonesia ke gawang Australia. Kabar baik berikutnya adalah kekalahan yang dirasakan Cina dan Bahrain pada matchday ke-7 kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, Cina telan kekalahan 1-0 saat bertandang ke markas Arab Saudi, sedangkan Bahrain takluk 2-0 dari Jepang. Dengan kekalahan tersebut, kini timnas Indonesia masih bertengger di urutan 4 besar klasemen Grup C. Dengan menyisakan 3 laga sisa, peluang timnas Indonesia finish di urutan kedua atau 4 besar untuk tampil di putaran keempat masih sangat terbuka lebar. Kabar baik terakhir adalah Stadion Gelora Bung Karno yang jadi venue timnas Indonesia di laga berikutnya bakal penuh dengan supporter Garuda. Hal ini lantaran para supporter Bahrain dikabarkan enggan membeli tiket away mereka ke markas timnas Indonesia. Dengan kehadiran para supporter yang memadati GBK, timnas Indonesia diprediksi bakal bisa tampil maksimal dan raih poin penuh. Pelatih Bahrain provokasi Jepang demi singkirkan timnas Indonesia. Tak ada habis-habisnya timnas Bahrain menghalalkan segala cara untuk membuat timnas Indonesia terganggu. Belum puas dengan debat perpindahan tempat laga, kini muncul lagi Bahrain seakan memprovokasi Jepang. Bahrain
yang saat ini berada di peringkat 5 dan Indonesia di peringkat 4 klasemen, sementara grup C sama-sama punya peluang. Paling tidak keduanya berebut mengamankan tempat di peringkat 3 atau 4 hingga akhir laga untuk menjalani laga playoff. Demi lolos, tak heran jika pelatih Bahrain Dragan Talajik mengajak Jepang untuk menyapu bersih 3 laga sisa di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Satu di antara targetnya ialah menyingkirkan timnas Indonesia. Apa yang disampaikan pelatih Bahrain bukannya tanpa maksud. Dengan kemenangan Jepang atas ketiga lawannya tersebut, peluang Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bahkan melalui jalur runner-up terbaik terbuka lebar. Bagi timnas Indonesia, armada tempur Patrick Kluivert tidak bisa kompromi ketika melawan Bahrain di SUGBK awal pekan depan. Jika kalah, maka peluang lolosnya melalui jalur round 4 semakin tipis. Hal yang sama juga berlaku bagi Bahrain. Sebab, proyeksi 6 poin timnas Indonesia dihasilkan saat melawan Bahrain dan Cina. Sementara ketika menantang Jepang di Saitama Stadium, hasil imbang adalah target realistis. Andai di laga melawan Bahrain dan Jepang berujung kekalahan, dipastikan timnas Indonesia gagal lolos ke round 4. Oleh karena itu, kemenangan di kandang saat menjamu tim asuhan Talajik menjadi hasil yang tak bisa ditawar lagi. Kondisi mengerikan Sandy Walsh di luar dugaan. Timnas Indonesia mengalami nasib buruk dalam laga melawan Australia di Sydney dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain harus menelan kekalahan telak, skuad Garuda juga menghadapi masalah besar yang dihadapi Sandy Walsh. Laga melawan Australia diharapkan bisa menjadi ajang pembuktian bagi timnas Indonesia untuk bersaing di level tertinggi. Namun, hasil di lapangan justru berbicara sebaliknya. Selain kekalahan yang cukup mencolok, timnas Indonesia juga harus kehilangan 2 pemain penting akibat cedera. Miss Hilgers, yang dipercaya mengawal lini pertahanan sejak menit awal pertandingan, mengalami cedera pada pangkal paha. Pemain FC20 itu sejatinya sudah menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan sejak babak pertama, tetapi tetap berusaha melanjutkan pertandingan. Namun, kondisinya semakin memburuk hingga akhirnya harus ditarik keluar pada menit ke-60. Untuk menggantikan Hilgers, pelatih Patrick Kluivert memasukkan Sandy Walsh. Sayangnya, kehadiran Walsh di lapangan tidak bertahan lama. Hanya berselang 5 menit, pemain berusia 30 tahun itu juga mengalami cedera setelah berbenturan saat mencoba membantu serangan. Setelah sempat mendapatkan perawatan medis, ia akhirnya harus ditandu keluar lapangan. Rizky Ridho kemudian masuk menggantikan Walsh untuk mengisi posisi di lini pertahanan. Hingga saat ini belum ada kepastian mengenai kondisi terkini dari Hilgers dan Sandy Walsh. Tim medis timnas Indonesia masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut guna memastikan seberapa parah cedera yang mereka alami. Absennya Hilgers dan Walsh berpotensi mengubah strategi pertahanan timnas Indonesia.